sangat menarik begitu ya, bagaimana Maxim ini menjaga stabilitas bisnis begitu ya, dengan target-target ke depannya yang juga cukup besar. Nah, menariknya adalah Maxim juga ternyata bekerja sama dengan mitra ojek Indonesia. Benar ya, Iya. mitra ojek di Indonesia gitu ya. Nah, ini seperti apa sih, program khusus adakah atau insentif gitu? Karena kan memang kita tahu bahwa pengemudi ojek itu kan pekerjaan informal gitu ya, Iya. dan mereka harus diproteksi. Mereka banyak sekali, apalagi masyarakat atau pengemudi-pengemudi yang memang bergantung gitu ya pendapatannya begitu. Nah, bagaimana sih Maxim melihat ini gitu? Oke, jadi kalau di Maxim kita sebenarnya nggak ada kayak skema yang namanya insentif atau apa gitu seperti teman-teman kompetitor lainnya ya. Jadi kami mengakali mensiasati dengan memberikan komisi yang lebih rendah. Jadi kami memotong komisi dari driver itu lebih rendah. Jadi contoh mungkin dari teman-teman kompetitor mungkin di angka 20%, kalau kami ada di angka 10%. Malah start awal itu dari 8,9%. Oke. Yang which is itu lebih rendah dan apa namanya, dan bisa nambah pemasukan driver juga nih. Jadi nggak perlu nih para mitra terlalu lama dari pagi sampai malam bekerja, karena dengan komisi yang lebih rendah juga bisa menjadikan tarif yang kami berikan ke pelanggan, ke customer itu juga lebih ekonomis seperti itu. Karena kan kita juga mesti ngikutin regulasi nih dari Kementerian Perhubungan terkait itu. Nah, terus juga yang kedua kita ada bekerja sama juga dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia. Oke. Oke, jadi yang dimana YPSSI ini disingkat untuk proteksi mereka, misalnya nih kalau ada eksiden di jalan atau mungkin ada yang kemalangan karena apa pada saat mengerjakan order seperti itu. Dan juga kami ada beberapa kali sudah kami lakukan untuk program santunan, habis itu juga ada program penyediaan sembako untuk mitra-mitra juga, itu juga ada dari kerjasama dengan YPSSI ini. Oh, oke, berarti memang dipikirin begitu Iya, ya, A to Z-nya untuk kebutuhan dari mitra itu sendiri. Tapi ada target sendiri nggak sih sama mitra? Kan dulu kita pernah dengar juga untuk goal dapat sekian harus dapat sekian trip gitu-gitu ya. Kita dengar berbagai macam mekanisme bisnis. Nah, yang diterapkan sama Maxim ke mitra-mitranya seperti apa? Kalau kita sebenarnya nggak ada yang penerapan, oke kamu target sehari mesti sekian, mitra ini mesti sekian, kita nggak ada. Karena kita balik lagi untuk menjadi mitra Maxim, itu kita berikan kebebasan sebenarnya. Jadi nggak ada yang namanya target ini, target itu nggak ada. Karena kami juga udah ibaratnya kayak memotong komisi ini ya, itu kan udah rendah banget juga. Jadi dan kami kembalikan lagi, kami berikan kebebasan sih untuk para mitra kalau terkait target itu. Oke, kita coba bedah ya satu persatu dengan bisnis yang dimiliki oleh Maxim. Salah satu yang menarik adalah Go Cleaning, Glow Massage, apa namanya, massage ya. Oke, cleaning dan juga massage. Dua-duanya ini adalah sesuatu yang juga pernah dilakukan begitu ya dengan kompetitor, tapi berhenti ternyata begitu ya. Entah apakah marketnya tidak ada ataukah seperti apa. Nah, kenapa Maxim masih tetap dengan massage dan juga cleaningnya ini? Karena juga kalau kami lihat ini sebenarnya kan dari yang sebelum-sebelumnya ada jalan itu sebenarnya masih ada, cuman mereka ada berganti platform sebenarnya. Tapi kalau kami lihat sih apa namanya, kebutuhan di situ tuh masih banyak. Jadi biasanya banyak di mana sih yang membutuhkan gitu ya? Cleaning kayak kalau di ibu kota ya baik di banget ya. rumah, apartemen itu pasti itu. Kalau kayak massage ya mungkin siang-siang lagi apa namanya, contoh mungkin Mbak lagi capean ya tinggal order aja gitu. Karena kan suka susah ya cari tukang pijat ya. Daripada kita apa effort nih kalau misalnya mesti ke apa namanya, ke tempat massage atau kemana gitu, apalagi macet-macetan gitu kan. Jadi lebih simpel lah kalau misalnya orang yang datang ke kita langsung seperti itu. Itu memanfaatkan misalnya radius dari tempat tinggal si pemesan atau seperti apa yang biasa dilakukan, dan apakah memang juga jumlah mitranya lumayan banyak, artinya yang join gitu ya untuk menyediakan jasa itu pun juga lumayan banyak. Oke, jadi kalau untuk mitra kita juga ada kerjasama nih dengan partner yang apa menaungi lah ibaratnya para terapis dan yang udah berlisensi tentunya. Betul. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya mau order massage contohnya terkait SOP gimana cara pijitnya yang benar, mungkin ada extra treatment mungkin kalau misalnya ada request itu aman sejauh ini. Jadi kita kerjasama dengan para partner-partner ini ya tujuannya ya agar kalau misalnya
ada seseorang misal order ini nggak perlu kerepotan sih nungguin sampai dapat mitranya seperti itu. Berarti adalah sebuah lini bisnis yang juga memberikan kontribusi juga sebenarnya bagi perusahaan ya. Benar. Dan cukup lumayan juga begitu ya memberikan kontribusinya karena minatnya juga lumayan besar ya kebutuhannya. Artinya demand-nya tuh ada gitu ya. Iya, demand ada dan mostly kan untuk para partner-partner yang bekerja sama dengan kami kan sifatnya masih UMKM ya. Makanya ya kami juga support penuh sih untuk di situ gitu loh, untuk terkait peningkatan ekonomi dari para UMKM ini. Seperti apa rencana ke depan nih, apalagi ekspansi, kemudian membuka lagi misalnya kayak kenapa Maxim belum bisa ke dompet digital ya gitu ya, kok masih cash ya gitu ya, kapan nih ada lebih lagi treatment lagi yang berbeda nih dari Maxim? Oke, jadi kalau untuk next-nya nih yang bakal kami fokusin itu ada 2 sebenarnya. Jadi pemantapan lagi nih, kami sebenarnya udah ada nih dompet digital kami namanya Maxim Wallet Cash Pro. Sekarang kami masih trial nih, ada di sekitar 60 kota lah ya di se-Indonesia. Jadi kita nunggu dulu sampai ada beberapa minor problem lah ya, minor problem yang kami fix, sekalian trial. Jadi nanti kalau itu udah kelar semua, ya dalam waktu dekat itu udah bisa diimplementasikan. Kapan nih rencananya kira-kira? Atau memang karena pembayaran cash sebenarnya masih dibutuhkan mungkin untuk di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan itu ya Mas? Iya, sebenarnya masih di beberapa daerah itu masih favorable sih untuk masalah pembayaran cash karena mereka gampang dan para mitra driver pun sebenarnya masih lebih prefer cash gitu loh. Tapi tetap kan kita nggak bisa hanya terpaku di situ gitu karena kebutuhan masyarakat kan juga perlu nih yang namanya non cash gitu loh. Nah, jadi rencana kita sih di 2024 ini kita bakal full launching sih untuk di non cash payment. Semester 1, semester 2 kira-kira? Ya mungkin di semester 1 ya akhir ini. Di semester 1 akhir gitu ya. Kita tunggu dikit lagi berarti. Dikit lagi berarti ya. Karena sekarang udah bulan Mei ya. Jadi tinggal sebentar lagi kita akan tunggu nanti launchingnya begitu dompet digital ya sebagai pembaruan dan juga treatment baru juga ya. Iya, benar. Yang baru juga. Nah, banyak juga yang tanya gimana sih sebenarnya menjaga bisnis tetap sehat di tengah persaingan. Karena kan persaingannya lumayan banyak ya, orang ada yang pakai A, ada yang pakai B, ada yang pakai C gitu ya. Nah ini seperti apa sih Maxim khususnya di price, di harga, di perang harga ini seperti apa? Nah jadi kalau harga sih kita berusaha untuk menyesuaikan ini terkait sama kebutuhan masyarakat. Habis itu yang kedua juga berbagai input dari para mitra itu juga kita mesti perhatiin. Nah terus juga ada beberapa hal nih yang sifatnya lebih spesifik nih mungkin untuk kayak terkait yang komisi mungkin. Nah jadi kalau di komisi pun juga kita ada penawaran nih ke para mitra kalau misalnya mau dipotong lebih kecil itu mereka bisa ikut program kita nih yang namanya prioritas. Jadi mungkin kalau Mbak pernah lihat di jalanan ada stiker mobil Maxim mungkin, atau mungkin driver yang memakai atribut Maxim. Ya. Nah itu mereka itu yang udah mendapatkan status prioritas, yang intinya bisa mendapatkan order lebih banyak dan potongan komisi yang lebih rendah. Oh oke. Nah jadi seperti itu contohnya. Ada fasilitas-fasilitas seperti itu, begitu ya, kemudahan-kemudahan seperti itu yang diberikan begitu ya, yang bisa menjadi kompetisi sendiri begitu ya, daya tarik tersendiri begitu ya, Maxim dengan yang lainnya. Banyak juga yang bilang katanya sebenarnya gini, kalau dalam perhitungan price atau harga itu memang dihitungnya seperti apa sih? Kenapa sih kok nggak pernah bulat katanya? Misalnya 17, 132 gitu-gitu yang banyak menjadi pertanyaan. Karena ternyata di sini banyak penggunanya Maxim ya. Jadi ke-track nih, tahu nih seperti apa. Itu sebenarnya perhitungannya based on apa sih? Oke, jadi kita standarnya tetap kita mesti ngikutin aturan dari kementerian. Jadi kan di Kementerian Perhubungan mereka ada membuat skema harga nih. Contohnya kayak di yang sekarang berlaku ada 3 zonasi nih, zona 1, 2, 3. Nah kebetulan kayak di Jabodetabek itu kita ada di zona 2 ya kalau nggak salah. Nah jadi ada perhitungan per kilometernya, ada perhitungan tarif dasar sampai 4 kilo. Jadi
kita berusaha untuk mengikuti di situnya sih Mbak, dan juga tetap memikirkan sisi ekonomisnya untuk pelanggan. Oke, makanya terciptalah Iya, begitu ya. terciptalah angka seperti itu. Harga angka-angka cantik gitu yang muncul. Tapi ya. harapannya ya kalau udah ada non cash ini nanti harusnya jadi lebih mudah sih, nggak perlu kita mesti menyiapin uang pas atau gimana. Nah, kalau kita lihat sendiri kan dari sisi perang harga sendiri sebenarnya Maxim bukan cuma satu-satunya yang ada negosiasi harga ya, gitu ya. Seperti apa sih negosiasi tarif gitu atau negosiasi tarif ini bagaimana sih potensinya sebenarnya dengan dibukanya salah satu pilihan itu gitu loh untuk bisa mengambil pasar atau mengambil hati pasar. Oke, jadi sebenarnya kita kalau untuk masalah negosiasi harga kita pernah coba nih di beberapa kota lain, cuman ada sebagian yang memberikan respon positif, ada sebagian yang masih kurang. Nah, jadi mungkin ada beberapa kota yang sebenarnya lebih cocok mungkin dengan konsep tawar-menawar itu gitu loh. Jadi nggak semua sebenarnya bisa diterapkan gitu ya? Iya, nggak semua. Oke. Karena juga apalagi kalau contoh mungkin Jakarta yang udah hektik banget dengan kegiatan, kita mesti nunggu tawar-menawar dulu gitu. Ya sekarang kan paling orang mintanya pengennya yang simple, cepat gitu. Jadi mungkin masih belum ini sih kalau di kota-kota lain. Tapi ada beberapa kota yang memang itu cocok. Oke, ada yang cocok, tapi masih terbuka juga untuk dari treatment dari Maxim juga masih terbuka begitu di situ. Tapi ada yang memang tidak cocok untuk ke situ gitu ya. Nah, ke depan nih seperti apa tantangan yang akan dihadapi yang sudah mulai terbaca nih? Karena kan saat ini masih jadi pionir, harganya juga masih sangat bisa bersaing gitu ya, dan jadi pilihan kan itu harus tetap dijaga nih dari Maxim kan, karena pelanggannya sudah banyak yang loyal begitu ya. Nah, ini akan seperti apa nih ke depannya Mas Irham? Kalau tantangan sih jelas karena kita semakin tambah tahun biasanya tambah saingan, habis itu ditambah lagi dengan banyak mungkin ada regulasi-regulasi terkait. Kalau kami sih dari sisi Maxim masih tetap optimis lah untuk masalah pengembangan ke depannya, karena dari sisi Maxim pun kita sebenarnya masih ada nih beberapa yang masih kami keep untuk development ke tahun-tahun berikutnya. Kenapa nggak mau langsung aja gitu untuk development? Apa yang masih ditunggu gitu ya? Biasanya kan langsung aja jor-joran nih di depan gitu. Tapi kayaknya Maxim kayak cukup strategis gitu ya dalam menentukan pilihan-pilihan pengembangan baru nih. Iya, karena kan kita karena di sini Maxim ini kan bukan seperti teman-teman kompetitor yang public company ya. Kita sih di sini lebih juga harus mikirin sisi ekonomisnya nih, apakah sehat untuk akunting kami di bagian keuangan kami dan lain-lain. Jadi kita di Maxim sih benar-benar harus mikirin itu sih yang mana sih skala prioritas yang lebih utama gitu. Oke, sebentar lagi atau mungkin ini dalam proses begitu ya. Dalam proses pastinya Indonesia ini kan ibu kota yang mau pindah ke ibu kota Nusantara, dan Maxim kan sudah tersebar juga di mana-mana ya dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa kemudian potensi, peluangnya, kesiapannya. Dan satu lagi adalah mengenai future vehicle, electric vehicle. Nah, ini seperti apa nih Maxim juga melihat, karena kan kita katanya kita sedang menuju begitu ya ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan begitu ya. Ini seperti apa Mas Irham? Kita sebenarnya semenjak mulai dari 2024 awal ini kita udah mulai bekerja sama sebenarnya dengan partner-partner ini perusahaan-perusahaan untuk EV ya, khususnya yang motor dulu. Jadi sekarang ini sebenarnya dicontoh kayak di Jabodetabek itu udah ada beberapa mitra kita yang menggunakan motor listrik dan mobil listrik sebenarnya. Nah, tapi ke depannya sih untuk khususnya IKN ya, kita bicara IKN sih nanti kita juga bakal expand ke sana sih untuk khusus EV di sana gitu. Oh, oke. Berarti mau udah jadi jangka pendek apa jangka panjang tuh ya berarti ya? Pasti jangka panjang. Jangka panjang ya, jangka menengah panjang mungkin ya untuk ada di sana ya. Luar biasa sekali, terus berdedikasi untuk Indonesia pastinya Maxim. Harus dong, harus. Terima kasih atas waktunya sudah hadir ya. Terima kasih Mas Irham Syah selaku Development Director Maxim Indonesia sudah berdiskusi sore hari ini di